Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih negara Indonesia dari kemarin tuh diserbu, diserang habis-habisan sama media-media dari dalam dan luar negeri. Utamanya sih media-media asing ya, kayak Business Time, The Economist, Bloomberg, Straits Times, itu habis-habisan deh nyerang negara Indonesia. Pertanyaannya gini, kok bisa-bisanya sih kayak terjadi serangan yang terkoordinasi nih sama negara-negara asing itu, sama media-media asing itu buat nyerang negara Indonesia? Jangan-jangan nih guys, memang ada orang nih yang pengen menghancurkan Indonesia. Supaya Indonesia porak-poranda, Indonesia gelap lah, Indonesia bubar lah, supaya orang-orang pada panik dari negara kesayangan kita yang namanya Indonesia guys. Selalu penasaran gak sih guys, kenapa ya media-media asing ini begitu gencarnya mendiskriminasi, menghina negara kita Indonesia? Ada agenda apa ya dari mereka? Dan bener gak sih ini settingan dari negara-negara asing? Emang apa buktinya? Ini bukan hasil jurnalisme yang independen, tapi memang settingan buat menghancurkan Indonesia. So kalau penasaran apa sih di belakang semua ini, lu jangan skip video ini, let's check this out. So, contohnya nih guys, gue mau kasih tahu ya, orkestrasi yang luar biasa nih dari para agen-agen asing itu. Lu lihatlah kemarin, tanggal 5 Juni 2026, di Bloomberg, dia posting sell Indonesia, tanggal 5 Juni 2026, persis di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, ketika orang Indonesia bangun tidur. Dan gak lama, cuman selisih 2 jam, di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di tanggal yang sama, The Straits Times Singapura juga posting yang sama, sell Indonesia juga. Dan gak berhenti sampai di situ. Dalam jeda 2 jam lagi, muncul juga hal yang sama, The Business Time. Ikut-ikutan posting hal yang serupa di jam 10.51 pagi. Jadi kalau lu lihat, itu gak ada kebetulan guys. Timingnya, waktunya, tanggalnya, jam postingnya, runtutan peristiwanya. Ini dilakukan serentak. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini hasil jurnalisme independen. Oh itu namanya juga jurnalis, wartawan, mereka bisa posting kapan aja, di mana saja, gak ada yang bisa atur. No. Semua terorkestrasi nih guys. Karena narasinya sama, ketakutan, fear yang disebarkan sama, dan isi beritanya juga sama. Dan ini bikin lu bertanya-tanya loh. Kenapa bisa serentak di tanggal 5 Juni Singapura kebakaran jenggot? Emang ada apa di situ? Apakah ada alien mendarat di Indonesia? Enggak. Ternyata Singapura mengorkestrasi serangan ini gara-gara negara Indonesia berpotensi membuat negara Singapura rugi ribuan triliun. Emang apa hubungannya Pak? Ya lu tau lah, kemarin negara kita akhirnya berani untuk mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu guys. Lu bayangkan, selama negara ini berdiri nggak ada yang punya nyali menghadapi Singapura. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah kita berani mengalahkan negara Singapura. Dan ini semoga ya benar-benar dijalanin dengan bagus lah. Akuntabel, transparan, profesional. Kenapa? Karena kalau lihat, kalau Indonesia punya badan ekspor satu pintu, kita bisa dapat cuan lebih dari 2.600 triliun setiap tahunnya. Ya suka nggak suka guys. Selama ini memang ada banyak praktek kecurangan nih di bisnis ekspor impor kita. Ada under invoicing lah, ada under accounting, transfer pricing, sampai pelarian devisa hasil ekspor. Makanya lu gak usah heran katanya Indonesia negara kaya raya. Mana? Ya wajar aja karena duitnya kagak masuk ke sini guys. Duitnya dibawa lari ke luar negeri. Kan ngaco bro. Jujur aja ngaco lah. Dan lu bisa minta buktinya sama Benix. Apa? Ketika kita bikin kebijakan ekspor satu pintu tanggal 20 Mei. Apa yang terjadi? Hanya jeda 1 hari 24 jam. Saham-saham sawit yang ada di Singapura. Lu bayangin. Oksigennya dari Kalimantan. Tanahnya, vitaminnya, mineralnya dari bumi Indonesia. Tapi yang terjadi apa? Sahamnya crash. Bukan di IHSG. Sahamnya crash di Singapura. Dan lu bisa lihat di layar kaca. Pertama nih, saham First Resources. Sekarang harganya hampir 30%. Terus saham MP Evans Group turun 24%. Golden Agri turun 18%. AI Plantation turun 21%. Lu bisa bayangin gila nggak? Dalam sekejap, saham-saham perusahaan terkait sawit sumber daya alam Indonesia. Yang katanya nih bakal dikontrol jadi satu pintu. Supaya tidak ada kecurangan itu. Kok bisa malah mereka yang anjlok? Aneh nggak sih? Lu pernah bertanya-tanya nggak sih? Oh ternyata bener, jangan-jangan nanti negara Singapura yang dirugikan juga. Karena ujung-ujungnya apa? Penghasilan negara mereka, pajak negara Singapura jadi berkurang. So mereka melakukan segala cara untuk memastikan Singapura tetap cuan dari bumi pertiwi Indonesia. Ngeri nggak guys? Jadi dari sini lu udah harus mulai bertanya-tanya guys ketika lu membaca informasi negatif berita tentang Indonesia, terutama dari Singapura nih. Lu harus udah mulai curiga, apakah ini pemberitaan yang independen? Apakah ini pemberitaannya nggak ada kepentingan? Apakah ini cuma business as usual? Nama juga reportase bisnis. Lu udah harus curiga. Atau jangan-jangan ini salah satu bentuk kegiatan spionase asing guys.
propaganda asing yang dikeluarkan secara sistematif, terstruktur. Buat apa? Buat melanggengkan kekuasaan mereka. Mereka selama ini menguasai aset-aset ekonomi strategik Indonesia. Dan mereka sekarang ketakutan. Karena harus berhadapan dengan sistem apa? Ekspor satu pintu, sumber daya kita. Sekarang Indonesia berani, itu kan sumber daya kita. Harusnya untuk rakyat Indonesia dong keuntungannya, pajaknya, royaltinya. Kenapa yang menikmati justru orang-orang asing itu? Lu pernah berpikir nggak sih? Selama bertahun-tahun kita dibodoh-bodohi. Wajar aja dong mereka jadi panik gara-gara kebijakan satu pintu, mau batu bara kek, sawit kek. Dan ini kan udah ditulis di konstitusi kita, pasal 33 apa bumi, kekayaan yang ada di negara kita itu harus digunakan sebaik-baiknya buat kepentingan siapa? Ya negara kita, rakyat kita dong. Masa jadi kepentingan rakyat Singapura, jijik banget gue. Kesel gue jujur aja loh. So dari sini pun lu udah harus bertanya-tanya. Artinya selama ini Indonesia dibiarkan dalam kondisi Nina Bobo, tidur, karena kepentingan mereka nggak pernah diganggu. Sekarang ketika kepentingan mereka diganggu, apa yang terjadi? Turun duit-duit dari George Soros and the gang. Anjing-anjing peliharaan Singapura, Malaysia turun semua. Acak-acak Indonesia. Dan lu gak usah heran kalau bakal makin banyak nih, akan terbukti yayasan-yayasan, lembaga-lembaga donor, dari antek-antek anjing-anjing peliharaan George Soros and the gang, yang turun buat apa? Menghancurkan Indonesia. Dan ini bukan hal yang misterius guys, ini bukan ngomongin teori konspirasi loh. Lu tahu bahkan sampai di Amerika Serikat sendiri buat orang-orang yang waras di sana. Mereka udah bilang agenda terselubung Soros ini bahaya nih. Karena dia pun udah berkali-kali nih membiayai dark money. Ini dark money susah di-track. Dan ini udah berulang kali dilakukan. Sampai senator nih, wakil rakyat yang ada di Amerika Serikat, Josh Hawley itu sampai marah besar guys. Dia sampai terang-terangan berantem di parlemen soal duit George Soros ini. From networks like the Soros Network, the Soros Network, the Soros Network, the Soros Network. These are left-wing dark money groups, dark money, all of this money moving through all of these different groups, many of them, again, non-disclosed donors, right? So we don't know exactly where the donors ultimately come from. Oftentimes the entity that gets the money doesn't have to report where they get the money. So it's washed through multiple times. So dari situ udah bisa lihat ya, ini bukan teori konspirasi, no. Soros Network, dark money, wash money. Ini yang udah memang berulang-ulang kali terjadi serangan dari antek-antek asing ini. Buat apa? Supaya banyak negara-negara kayak Indonesia tidak stabil, berantem terus, demo terus, rusuh terus guys. Bahkan lu gak usah heran tahun 2026 ini adalah tahun kemenangannya George Soros and the gang. Karena mereka berhasil ngutak-ngatik politik di Hongaria. Padahal udah berulang kali dibilang Hongaria dalam bahaya. Karena mereka udah masuk dalam radarnya George Soros. Wash money masuk ke situ guys. Menang oposisi? Menang. Jadi penguasa. Tambah bagus kah Hongaria? Tidak. Siap-siap. Hongaria bakal jadi the next Venezuela guys. Kenapa? Karena hari ini hal yang terjadi di Hongaria. Lu percaya gak sih? Udah terjadi dari sejak bertahun-tahun lalu di Venezuela. Lu kira Donald Trump tiba-tiba mendadak bangun tidur kepikiran hari ini gua harus culik Maduro, presiden Venezuela? Tidak guys. Itu sudah dirancang dari 5 tahun, 6 tahun sebelumnya loh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, apa sih yang terjadi di Venezuela? Jauh sebelum Maduro, presiden Venezuela diculik bulan Januari tahun 2026 ini. Lu tahu nggak? 6 tahun yang lalu, media-media barat seperti Reuters, France 24, bahkan Law and Crime itu menyebut Maduro sebagai Mereka udah ngomong ini nih sejak 6 tahun lalu. Mereka nggak bisa bilang dia dibilang lagi dia sebagai bandar Ada aja tuduhan-tuduhan gak jelas buat Nicolas Maduro, presidennya Venezuela. Lu bisa lihat Reuters, kan lebih gila lagi Amerika Serikat sampai kasih hadiah 15 juta dolar bagi siapapun yang bisa menangkap Nicolas Maduro. Padahal apa urusannya kok bisa cuman pakai media-media massa melakukan manipulasi dari Prancis, dari Reuters, dari Amerika. Pakai bilang dia dulu teroris, orang gak percaya. Ganti lagi, dia bantar narkoba, orang gak percaya. Lama-lama bakal dituduh juga nih Venezuela mau bikin senjata nuklir. Tapi dunia juga gak bakal percaya, kagak mampu Venezuela, gak nyampe otaknya. So apa yang dilakukan? Ya mereka akhirnya apa? Mau gak mau mereka harus tangkap Maduro. Wajib ditangkap ini Maduro. Tapi lu udah tahu dong, ujung-ujungnya bukan Maduro yang diincer. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah Amerika Serikat itu nggak ada lagi penghalangnya. Untuk apa? Menguasai aset-aset strategik yang ada di Venezuela. Karena lu tahu, ternyata negara Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar nomor 1 di dunia. Bahkan cadangan minyaknya jauh lebih banyak. Jauh mengalahkan negara-negara teluk. Mau Saudi Arabia kayak, Kuwait kayak, Irak kayak, Libya kayak, sampai United Arab Emirates.
kalah semua guys sama Venezuela. Makanya penting banget Venezuela ini buat diakuisisi bro. Lebih kesel lagi Amerika Serikat ketika tahu Venezuela dengan cadangan minyak terbesar di kolong langit ini, ternyata mayoritas penjualan minyaknya adalah ke China, musuhnya Amerika Serikat. Makanya Donald Trump belak-belakan udah bilang secara terbuka Venezuela bakal memberikan 30 sampai 50 juta barel minyak ke Amerika Serikat. Minyak ini bakal dijual nih sama Amerika dan duitnya bakal dikontrol sama Donald Trump, presidennya Amerika Serikat. Gila nggak lu bayangin? Sumber dayanya lu bisa bayangin kenapa ini dramatis guys. Sumber dayanya punya negara lain. Ada di Jawa Barat misalkan, ada emas itu. Tiba-tiba presiden negara lain bilang, itu punya gua. Kita bakal ambil 70 juta ton emas dari Jawa Barat. Dan duitnya bakal dipakai sama Presiden Amerika Serikat. Ini bukan rahasia, ini bukan konspirasi, no. Lo bisa lihat nih postingan dia di sosial medianya Donald Trump apa. That money will be controlled by me, President of the United States. Ngeri gak? Nah inilah realitanya. Tidak ada negara maju yang pengen negara Indonesia ini makmur, sejahtera, modern. Gak ada guys. Gak ada negara bule itu yang pengen Indonesia tambah maju. Gak ada. Lu kira asing itu kesini badan amal, ngasih duit gratis? Enggak. Lu kira asing kasih duit ke NGO-NGO supaya masuk surga, supaya pahalanya besar di surga? Kagak bro. Enggak lah. Karena ada kepentingan. Supaya apa? Kita jadi budak mereka. Supaya kita termakan propaganda palsu mereka. Supaya kita rusuh terus. Dan ini terbukti jadi kenyataan guys. Dan gue bakal share sama lu nanti di akhir video ini. Maka lu jangan skip video ini. Apa buktinya? Venezuela sekarang menjadi celengannya Amerika Serikat. Nanti guys, sabar dulu. Gue mau kasih tahu dulu caranya gimana. Jadi apa yang terjadi guys? Mereka berulang kali gagal nih mau nge-framing si Maduro. So yang dilakukan sama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu tahun 2020, Mike Pompeo, dia bikin secret meeting rahasia sama Presiden Kolombia. Lu bayangin Kolombia itu salah satu basis produksi narkotika terbesar di dunia, ternyata meeting sama Mike Pompeo. Dan di meeting itu Presiden Kolombia namanya Ivan Duque. Apa yang dilakukan? Dia mengundang si Pique, Presiden Kolombia, negara basis narkotika. Kok bisa-bisanya meeting, hai sama Mike Pompeo, menlunya Amerika Serikat. Dan di meeting itu mereka mengundang Juan Guaido yang merupakan ketua partai oposisi tuh dari Venezuela. Di meeting itu mereka sepakat, ayo kita bikin framing tahun 2020. Sesuai dengan media-media itu apa? Kita bikin framing biar si Presiden Venezuela Maduro itu jatuh. Kita bilang apa? Dia itu teror. Kita bilang apa? Dia itu bandar narkotika. Lah lu nggak mikir Kolombia sendiri itu pusat narkotika. Kalau dituduh Venezuela itu pabrik narkotika, Kolombia itu apa? Jangan-jangan Kolombia itu tambang narkotika. Tapi ya udah namanya juga settingan, namanya juga orkestrasi dilakukan di tahun 2020. Dan ini penting karena ternyata gak lama setelah dia meeting dengan Pompeo, apa yang terjadi? Guaido, ketua partai oposisi Venezuela, terima kucuran dana guys. Nilainya gak main-main loh, 3,8 triliun rupiah. Spesifik dari Amerika Serikat. Yang ngasih siapa? Silver Corp, perusahaan PT swasta bergerak di bidang security, keamanan, jasa keamanan. Kok bisa-bisanya ngasih duit 3,8 triliun buat ketua partai oposisi voluntat yang ada di Venezuela? Ternyata ada tugasnya, ada KPI-nya. Ujung-ujungnya apa ketua partai? Karyawan guys. Ketua partai oposisi di Venezuela ternyata cuma karyawan karena bocor. Dia terima tugas. Tugasnya apa? Menggulingkan Nicolas Maduro tahun 2020. Dan ini bukan kata gua, no. Data ini terungkap. Washington Post udah tulis sampai bocor guys. Ternyata duit triliunan dikucurkan sama Barat buat mengkudeta presiden di negara lain. Makanya gak usah heran, media-media pun banyak yang dibayar guys supaya kompak mendestabilisasi negara Venezuela. Tapi apakah itu berhasil guys? Program 3,8 triliun itu gagal total. Namanya juga ketua partai oposisi tolong, kagak ada otak. Udah dapat duit triliunan, mereka pun gagal menggulingkan Maduro, gagal mengkudeta, gagal nyogok sana sini, gak becus juga. Ujung-ujungnya apa? Apakah Barat menyerah? Tidak. Mereka pilih anjing peliharaan baru yang namanya Maria Machados. Ketua partai oposisi juga, bercita-cita jadi presiden, maksudnya bercita-cita jadi budak Amerika Serikat juga, yang namanya Presiden Venezuela. Dia ketua partai oposisi, namanya Vente Venezuela Party. Gila ini guys, karena sekarang Barat udah lebih siap. Maria Machados biar makin legit, biar makin sahih, biar punya kredibilitas, tidak seperti Guaido udah terima 3,8 triliun, boncos, gagal investasi. Maria Machados dikasih kredibilitas, dia diizinkan menang hadiah Nobel. Gila nggak? Dan settingan Machados itu udah jauh-jauh hari, bahkan sebelum Donald Trump jadi presiden. Udah sering dia berkunjung ke Gedung Putih. Machados jadi punya kredibilitas tinggi, dia dianggap manusia setengah dewa.
Dia jalan kemana-mana, orang cium kaki dia, orang peluk-peluk dia. Dan dia berulang kali bilang, dia ini adalah orang bersahaja, dia orang miskin, dia anak petani, dia seperti manusia-manusia Venezuela pada umumnya yang tumbuh dari kalangan menengah bawah. Makanya lo harus coblos dia kalau pemilu. Itu narasi dia, bro. Dia udah jadi kayak Tuhan di Venezuela. Wah, hebat. Jauh lebih hebat dibanding Guaido. Dapat 3,8 triliun boncos. Maria Machado dapat hadiah Nobel langsung jadi Tuhan, bro. Tapi pertanyaannya kan sama lagi. Apa betul para politisi, partai politik oposisi ini cinta rakyat? Faktanya itu cuman boneka. Dia boneka elit, bro. Apa yang dilakukan Maria Machado? Ketika Donald Trump menjadi presiden, Donald Trump mencabut perlindungan imigrasi buat ratusan ribu warga Venezuela di Amerika Serikat. Donald Trump mendeportasi massal ribuan orang, ditendang balik ke Venezuela. Bahkan Donald Trump banyak menangkap imigran dari Venezuela, di penjara, disiksa guys di penjara. Gila nggak lu? Tapi apa yang dilakukan Maria Machado yang katanya pro rakyat, pro orang miskin, pro petani? Diem aja. Lu tahu kemarin ribuan orang mati guys gara-gara bencana alam di Venezuela. Apa yang terjadi? Ketika ribuan orang mati di Venezuela, Maria Machado, pahlawan partai politik dari oposisi, pemenang hadiah Nobel. Ribuan orang mati karena bencana alam di Venezuela. Yang dilakukan Machado adalah pergi liburan di Karibia, Kepulauan Karibia, naik pesawat jet pribadi. Duit siapa lu kira guys? Ngeri nggak guys? Partai oposisi di mana-mana sama aja, ngeri banget loh. Ujung-ujungnya apa? Mereka cuma pengen hahaha jadi anjing peliharaan oligarki, menikmati kekayaan di atas penderitaan rakyat. Dan ada satu hal sebetulnya yang gue apresiasi, kayak model Maria Machado ini, lu tahu nggak? Bahkan jauh sebelum dia naik menjadi ketua partai, dia udah bilang dia bakal menjual negaranya ke Amerika Serikat. Lu bisa lihat pidato dia waktu menang hadiah Nobel apa. Lu dengerin. Because Nicolás Maduro is not a legitimate head of state. Maduro started this war, and President Trump is ending that war. We will turn Venezuela from the criminal hub of the Americas into the energy hub of the Americas and the technology hub of the Americas. We will open Venezuela for foreign investment. I am talking about a $1.7 trillion opportunity, not only in oil and gas, which is huge, and you know that the opportunities, because we will open all upstream, middle stream, downstream. Restoring relations. Venezuela will be the envy of the world. Menurut ketua partai oposisi di Venezuela, yang memulai perang ini bukan Donald Trump. Donald Trump malah berusaha mengakhiri perang ini. Perang ini ternyata dimulai oleh Maduro. Gila ini orang nih guys. Belum sampai berhenti di situ. Dia bahkan mau menjadikan Venezuela menjadi pusat energi Amerika. Nilainya berapa? 1,7 triliun dolar. Lu tahu gak guys, 1,7 triliun dolar itu nilainya 28.000 triliun rupiah. Duit 28.000 triliun rupiah. Dia bakal kasih tuh minyak ke Amerika Serikat. Apa dia bilang? Ini gak bakal cuman soal investasi oil and gas. Bebas, lu bisa ambil apa aja yang lu mau. Mau di upstream, di hulu. Mau di downstream, di hilir. Atau apa? Lu mau ikan yang ada di midstream. Bebas bro. Venezuela jadi milik lu. Venezuela siap jadi budak Amerika Serikat. Gila gak guys? Ini gila bener nih. Terang-terangan dia ngomong, lu mau sumber daya alam apapun di Venezuela, dari depan, belakang, atas, bawah, sikat black. Gila bro, negaranya sendiri digadaikan bro. Bahkan dia rela disodomi dari belakang pun rela nih. Yang penting apa? Dia bisa naik jadi presiden Venezuela. Ngeri gak guys? Dan inilah kelakuan agen-agen asing ini guys. Makanya penting buat kita sadar sama intelijen-intelijen asing, sama media-media pengadu domba bangsa guys. Gila ini. Dan berhasil nggak? Berhasil. Karena faktanya hari ini kalau lo lihat produksi minyak Venezuela paling banyak dikirim ke Amerika Serikat. Terbukti berhasil misinya Amerika Serikat di Venezuela. Padahal zaman dulu kalau lu lihat data di layar kaca, tahun 2023 hampir 70% produksi minyak Venezuela pergi ke Cina. Sekarang karena sudah terjadi reformasi seperti 98 di Indonesia, hal yang diinginkan mereka menjadi kenyataan. Apa? Sikat habis Venezuela, ambil semua resources mereka buat negara barat. Makanya nggak usah heran hari ini Cina marah kebakaran jenggot. Karena sekarang harta kekayaan rakyat Venezuela sudah berhasil diekstraksi, dipindahkan jadi milik Amerika Serikat, guys. Terus nasib rakyat Venezuela gimana yang katanya dibela, cobloslah partai oposisi di sana. Apa nasibnya rakyat Venezuela? Jadi penonton, guys. Ngeri nggak?
Dan sebetulnya ya kalau lu sadar metode yang sama ini udah berulang kali dilakukan. Zaman dulu Amerika Serikat juga lakukan metode yang sama. Ketika dia mau sikat Irak. Apa dibilang? Presiden mereka Saddam Hussein, teroris. Presiden Saddam Hussein menciptakan senjata nuklir, menciptakan senjata pemusnah massal, weapon of mass destruction. Apa faktanya setelah mereka diinvasi oleh Amerika Serikat? Ketemu senjatanya? Enggak. Padahal kemarin, media-media massa itu yang paling kredibel, yang paling independen itu, pada sepakat Saddam Hussein harus disingkirkan. Weapon of mass destruction harus dihancurkan. Lu lihat nih beritanya di White House nih, di CNN lah, di Wall Street Journal lah. Waduh, ternyata setelah hancur porak-poranda Irak, apa yang terjadi? The Guardian bilang, there were no weapons of mass destruction in Iraq. PBS. Hasil investigasi Irak Findings sudah mengambil kesimpulan tidak ada senjata pemusnah massal di Irak. Tapi negaranya sudah kadung, hancur lembur guys. Nasib, udah diadu domba rakyat Irak. Saling bunuh, saling tembak satu sama lain. Ujung-ujungnya apa? Negaranya tambah kaya? Tidak. Tambah hancur? Iya. Tapi kan jadi ada beda lu kalau lihat. Kenapa harus dihancurkan Irak? Ya karena Irak nggak ada pilihan lain bro. Lu nggak bisa adu domba kayak Venezuela tadi. Venezuela masih ada coblos, masih ada pemilu, masih ada partai oposisi. Irak mana ada partai oposisi bro. So mereka nggak ada pilihan lain. Harus invasi. Serangan langsung, turunin tentara. Nah selama negara lu pakai sistem demokrasi, seperti si Venezuela, jauh lebih gampang adu domba sendiri. Ngapain turunin senjata, tank biaya tinggi, rudal? Bayarin aja partai oposisi Venezuela. Selesai. Saling perang, saling bunuh, saling adu domba di bawah. Ujung-ujungnya apa? Siapapun yang menang, lu bayar aja ketua partai hijau, partai kuning, partai merah, partai pelangi-pelangi, partai ungu, partai hitam. Siapapun yang menang gak peduli. Adalah karyawannya Barat. Adalah karyawannya oligarki. Adalah karyawannya kepentingan asing. And that's the fact. Terjadi di Venezuela. Lu pengen gak sih itu kejadian di negara Indonesia? Gue sih gak pengen guys. Makanya kalau negara-negara yang bijak melihat bagaimana Maduro dipermalukan, kedaulatan Venezuela diinjak-injak, apa yang terjadi? Negara yang bijak akan lakukan seperti yang dilakukan Jepang. Ketika Maduro diculik di bulan Januari 2026, Jepang langsung buru-buru ambil tindakan defensif. Jepang langsung bikin undang-undang anti spionase. Jepang langsung mereformasi sistem intelijen mereka. Bahkan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bilang ini penting banget buat Jepang punya undang-undang baru. Undang-undang yang bisa memperkuat kapabilitas intelijen Jepang. Karena dengan ini Jepang bisa mencegah agen-agen asing mencuri informasi di Jepang. Menyebarkan informasi palsu di Jepang. Yang ujung-ujungnya dapat mempengaruhi kebijakan nasional Jepang. Bahkan lebih seru lagi guys. Kalau lu lihat anggaran terbaru Badan Intelijen di Jepang, mereka udah siapin budget. Buat apa? Bikin kantor-kantor perwakilan mata-mata Jepang di negara-negara asing. Menurut lu, mereka jangan-jangan udah buka cabang nih di Jakarta. Coba lu pikir. Karena udah dianggarin sama mereka. Mereka sekarang udah gak mau lagi cuma jadi pasif nerima serangan-serangan dari luar kayak Venezuela. Hancur negara. Sekarang mereka mau ekspansif. Mereka mau apa? Ekspor agen intelijen mereka ke luar negeri. Kalau perlu, mereka yang ngacak-ngacak luar negeri. Ngeri gak lu? Jepang udah sedemikian sadar loh pentingnya bisnis intelijen ini. Pentingnya bisa melakukan kontra intelijen, bahkan sampai buka cabang di negara lain. Buat apa buka cabang di negara lain? Buat berbuat baik, sedekah, bikin yayasan amal? Ya tentu tidak. Buat ngacak-ngacak negara lain. Pertanyaannya menurut lu, Indonesia udah siap belum? Karena lu tahu gak sih, bukan cuma Jepang lu udah reformasi besar-besaran di sistem intelijen mereka. Ternyata negara tetangga kita nih paling dekat, Filipina, udah lakukan yang sama. Ternyata pemerintah Filipina begitu melihat penculikan Maduro di Venezuela, mereka langsung melakukan modernisasi sistem intelijen mereka. Mereka bikin undang-undang anti spionase asing. Mereka mempersiapkan peta jalan untuk melindungi rakyat Filipina, untuk melindungi kedaulatan Filipina. Dan dengan undang-undang baru ini, lembaga intelijen Filipina wajib bisa melawan organisasi kriminal, melawan perdagangan manusia, melawan bisnis pencucian uang, bahkan sampai menghancurkan program spionase negara lain yang beraksi di Filipina. Dan ini penting buat Filipina buat segera mereformasi undang-undang intelijen mereka. Kenapa? Karena hari ini ya lu tahu undang-undang intelijen di Filipina itu usianya udah lebih dari 50 tahun bro. Undang-undang mereka dibikin tahun 1941 yang namanya Commonwealth Act 616. Lu bayangin tahun 1941, Perang Dunia II belum selesai pun. Itu undang-undang udah jadul banget bro. Nggak bakal bisa berkembang intelijen di Filipina. Ayam sayur, iya ayam sayur. Ujung-ujungnya apa? Cuma jadi korban propaganda negara-negara asing yang hari ini banyak bermain di Filipina. Makanya lu gak usah heran. Kemarin viral. Ada apa? Warga negara asing bisa-bisanya menang pemilu di daerah di Filipina.
Bisa-bisanya warga negara asing jadi kepala daerah, ikut pilkada di Filipina, menang lagi. Kan goblok intelijen Filipina ini. Dan ini gue gak ngadi-ngadi, lu bisa lihat beritanya viral di mana-mana. Mungkin di Indonesia nggak terkenal lah, tapi di luar negeri viral. Namanya Alice Go. Lu bayangin, tidak punya paspor Filipina, tidak punya KTP Filipina, tapi bisa menang pilkada di Filipina. Kan tolol asli intelijen Filipina. Pertanyaannya, Indonesia gimana guys? Menurut lu, Filipina aja bisa tembus guys. Kepala daerahnya ternyata warga negara asing WNA loh. Di Filipina aja bisa tembus. Menurut lu di Indonesia gimana nih? Menurut lu ada nggak yang udah bermain intelijen asing itu di sini? Jangan-jangan lu jadi pejabat nih. Jangan-jangan lu jadi wakil rakyat nih. Di negara Kazakhstan ya, bukan negara Indonesia ya. Gimana menurut lu? Dan makanya lu jangan heran kalau Filipina aja berubah, lu tahu Singapura udah paham lebih awal permainan ini. Ternyata Singapura udah bikin yang namanya FICA. FICA itu Foreign Interference Act. Spesifik nih undang-undang intelijen dia buat membatasi pergerakan agen-agen asing guys. Arus dana asing. Lebih hebat lagi, FICA ini bertujuan untuk menanggulangi campur tangan asing dalam politik domestik Singapura. Tujuannya apa? Ya demi keamanan nasional Singapura. Supaya negara mampu melawan propaganda, kampanye, informasi dari negara-negara yang pengen menghancurkan Singapura. Mereka mau melawan informasi-informasi asing yang bersifat memusuhi Singapura. Bahkan lebih brutal lagi guys Singapura. FICA itu membatasi aliran dana asing ke partai politik di Singapura. Ke tokoh-tokoh politik di Singapura. Ke anggota parlemen di Singapura. Bahkan lu mau jadi calon guys. Lu baru nyalon nih. Nyalon jadi pilkada lah. Lu mau jadi caleg lah. Lu baru calon pemilu guys. Calon pejabat. Belum tentu pun lu menang. Lu baru nyalon aja. Lu tidak boleh terima dana asing. Gila gak ini Singapura ini? Jadi bukan cuma anggota partai, anggota parlemen, pejabat, calon, caleg aja nggak bisa guys. Ngeri nih FICA ini. Jadi kalau ada tokoh politik, partai politik, anggota parlemen maupun bukan anggota parlemen, pokoknya lu di Singapura dan lu terima duit lebih dari 10.000 dolar Singapura, lu siap-siap lu diperiksa lu sama FICA lu. Sadis ini FICA. Bahkan kalau lu terima duit, kalau sumbernya nggak jelas nih, manusianya yang ngasih duit nggak jelas, begitu jumlahnya tembus 5.000 dolar, diperiksa lu, langsung nyala tuh rekening bank. Ditanya, lu terima duit dari mana nih? Sumbernya nggak jelas nih. Ngeri nih Singapura guys. Jadi lu nggak ada pilihan lain, lu pasti ketahuan kalau lu nerima duit dari asing. Ngeri. Makanya George Soros sebel banget sama Singapura. Dia nggak bisa tembus bro Singapura. Akibatnya ya tahun 2021 mereka terdeteksi tuh. Membiayai apa? New Narrative, NGO, yayasan tuh ada di Singapura. Terbukti terima duit asing. Miliaran. Dicecer sama Menteri Dalam Negeri Singapura langsung. Apa dia bilang? There have also been others beyond these concerns, others who have been actively trying to put out misinformation about the bill. Chief amongst them, Mr. Tham and Ms. Kirsten Han. Tham and Han, as I said in 2019 in the conference, take money from George Soros. Some of you may recall Soros Open Society Foundation's OSF has a history of getting involved in the domestic politics of sovereign countries. So in 2018, Accra rejected Tham and Han's attempt to register a company funded by OSF to organize democracy classroom sessions in Singapore. They have set up an organization called New Narrative, which receives significant foreign funding. New Narrative organized a series of democracy classrooms focusing on Malaysia and supported by the US Embassy in Kuala Lumpur. Make no mistake about it, we will say no to that in Singapore. You can organize democracy classrooms. We have no issues. Anyone can organize, anyone can criticize the current state of democracy, but it cannot be funded by Soros or the US Embassy or any other embassy. Di situ udah dinyatakan dengan gamblang apa yang dibilang oleh Samugam, Menteri Dalam Negerinya Singapura. Dia bilang gini, terus terang aja ya, lu boleh bikin yayasan di Singapura, lu boleh bikin LSM di Singapura, lu boleh bikin kursus-kursus pro demokrasi, lu boleh menyatakan pendapat lu boleh kritis lah sama Singapura. Tapi jangan sampai lu terima duit dari George Soros. Spesifik guys, tidak boleh ada satupun makhluk hidup, yayasan, lembaga atau apapun menerima duit dari George Soros. Menerima duit dari OSF, Open Society Foundation dari Singapura. Gila nggak? Sekeras itu. Kalau sampai terbukti lu nerima itu, lenyap lu dari Singapura. Hilang lu, selesai lu. Beda sama di Indonesia. Wah, orang petantang petenteng terima duit dari George Soros, diundang podcast di mana-mana. Wih, gila, masuk koran, masuk media di mana-mana.
Gila, terima duit miliaran dari George Soros, petantang-petenteng di Republik ini. Goblok banget asli. Karena kalau hal yang sama kejadian di Singapura, hilang lu, kelar lu. Dan ini bukan cuma kejadian di Indonesia guys. Di Cina pun terjadi hal yang sama. Lu kagak bisa lu, enak-enak aja lu terima duit dari asing. Terutama dari George Soros lu. Gila, karena apa? Karena udah terbukti. Duit itu dipakai bukan buat cari pahala bro. Tidak. Duit itu dipakai buat mengadu domba bangsa. Buat menghancurkan, buat nyebarin propaganda palsu. Selesai. Dan gue mau tanya sama teman-teman di rumah, lu tahu gak sih siapa yang dari kemarin di Indonesia petantang-petenteng terima duit George Soros, terima duit Open Society Foundation? Coba tulis di bawah ini, lu udah tahu belum? Yang dari kemarin hobinya apa? Nyerang negara kita, menghina Indonesia. Gila, dan ini dilakukan masif. Dan lu harus curiga, kenapa mereka dikasih tempat? Kenapa mereka dikasih ruang? Jangan-jangan yang ngasih tempat sudah makan duit George Soros juga. Lu harus bertanya seperti itu. Terus gimana nasib Indonesia guys? Perlu nggak sih Indonesia punya regulasi kayak Singapura supaya negara kita tambah kuat? Kalau perlu kayak Jepang bahkan, sampai buka cabang kita dari negara lain. Karena kalau kita lihat nih kondisi geopolitik dunia saat ini nggak baik-baik aja bro. Situasi internasional sekarang jujur aja menurut gue makin terbuka. Makin frontal, makin brutal, dan makin banyak ancaman kan? So menurut lu penting gak sih guys Indonesia itu bisa punya undang-undang? Undang-undang apa? Anti spionase asing, anti agent asing, anti pendanaan asing, supaya dimonitoring itu. Supaya kita bisa melindungi aset-aset strategis di negara kita, informasi-informasi strategik di negara kita. Contoh, cadangan alam strategis yang bangsa kita doang yang punya. Contoh, produksi, ekspor-impor komoditas. Contoh, produksi, ekspor komoditas strategik di Indonesia. Contoh, program-program ketahanan pangan, ketahanan energi nasional, menurut gue itu strategik. Menurut gue itu penting buat masa depan bangsa kita loh. Dan kita harus punya kemauan. Buat apa? Bisa jaga aset kita. Dan yang paling penting menurut gue, kenapa gue kesel banget ya Indonesia kok nggak bisa kayak si Jepang kayak atau Singapura kayak yang punya aturan jelas, yang punya undang-undang jelas, regulasi jelas, yang tujuannya juga jelas buat melindungi Indonesia dari disinformasi politik asing. Bahkan infiltrasi guys, menyusup politik asing. Jijik gue kalau tiba-tiba ada bupati kayak di Filipina, ternyata karyawannya Cina bro. Ngeri bro. Makanya Indonesia juga perlu ada undang-undang buat apa? Mendeteksi pendanaan politik dari agen-agen aktor-aktor asing di luar sana loh. Karena kalau kita nggak bisa tracking itu, ujung-ujungnya apa? Siap-siap bakal terjadi manipulasi proses pemilu. Kayak Hongaria, hari ini siapa yang naik jadi Perdana Menteri di Hongaria? Karyawan George Soros bro. Negara abal-abal. Berulang kali apa? Dalam 5 tahun bisa-bisa punya 5 Perdana Menteri nih. Terus apa yang terjadi? Ternyata Perdana Menterinya cuma karyawan oligarki. Lu lihat tuh Rishi Sunak. Kemarin bangga banget, keren banget jadi Perdana Menteri. Begitu dipecat, apa? Ternyata cita-cita dia adalah jadi karyawan Goldman Sachs. Dan di sini udah bisa lihat ujung-ujungnya apa? Jangan sampai Indonesia kita punya pemimpin-pemimpin sibuk ikut pemilu, sibuk coblos, diadu domba bangsa kita. Supaya apa? Ujung-ujungnya yang naik, yang menang cuma karyawan oligarki, karyawan Amerika Serikat. Kan jijik liatnya lah. Makanya menurut gue penting nih kita buka-bukaan informasinya kayak si Jepang, kayak si Singapura. Lu terima duit dari asing, buka. Berapa jumlahnya? Apa tujuannya? Dana asing ini lu terima penggunaannya buat kegiatan apa aja? Harus dilaporin dong. Gila lu. Enak aja lu. Singapura aja jauh lebih strict, jauh lebih brutal, sampai disikat habis-habisan. Masa di sini dibiarin aja? Petantang-petenteng, ngaco banget sih menurut gua. So dari sini kita kembali lagi guys. Dari kemarin kita lihat agen-agen asing itu, media-media kompak lah mengkritisi ya negara Indonesia. Menurut itu murni nggak? Murni nggak karena mereka peduli dengan bangsa kita? Murni nggak mau memberikan masukan yang baik bagi negara kita? Atau jangan-jangan ada dalang loh di balik itu semua? Dalang buat apa? Dalang buat menyebarkan propaganda palsu, bikin Indonesia bubar, bikin Indonesia porak-poranda. Khususnya tuh orang-orang yang dari kemarin, bos, ramai banget bilang sell Indonesia, sell Indonesia. Lo harus curiga dong. Apa maksudnya dia? Apa mereka mau jadi the next Mario Macadas? Sell Venezuela, sodomi depan belakang, atas bawah, upstream, downstream, midstream, semua diobral ke Amerika Serikat. Apa maksudnya begitu? Dan pertanyaannya, sampai kapan ya Indonesia ini terus-terusan diintervensi asing? Baru mau maju sendiri, disikat. Mau bikin ekspor satu pintu, diadu domba. Mau hilirisasi sumber daya alam biar diolah di dalam negeri, digugat kita ke pengadilan internasional. Gila, gak emang mereka nggak mau lihat kita maju guys. Itu gimana guys menurut lu? Indonesia ini udah darurat belum sih buat mengatur kepentingannya sendiri, buat melindungi negara kita sendiri nih dari kegiatan-kegiatan spionase, kegiatan-kegiatan intelijen asing ini guys. Yang makin kesini gue makin mengkhawatirkan. Lu pengen Indonesia terus-menerus kayak begitu? Selalu ngulang lagi dari nol, ngulang lagi dari nol, ngulang lagi dari nol. Kapan majunya negara kita nih? Gimana guys? Udah mendesak belum sih Indonesia punya pertahanan dari kegiatan spionase asing nih? Share dong pendapat lu di kolom komentar di bawah ini. Lu setuju nggak sih kalau Indonesia bikin undang-undang anti spionase?
kayak Singapura, kayak Jepang? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kenapa menurut lu udah darurat, sudah penting kita kasih perhatian soal hal-hal ini? Sharing dong pandangan kalian dan share video Benix ini sebanyak-banyaknya guys. Dan lu penasaran nggak? Siapa sih sebetulnya yang jadi dalang pemberitaan Straits Times, Business Times, Bloomberg tentang sel Indonesia? Siapakah aktor di belakang semua ini guys?